Hai teman-teman Tari Indonesia, apa kabar Tari hari ini? Perkenalkan, nama saya Ajeng Sulaiman, seniman tari dan pengajar seni tari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjadi host dalam program Kabar Tari. Kabar Tari malam ini bersama Suryadi, atau yang akrab kita panggil Dekdi. Dekdi ialah mahasiswa jurusan tari ISBI Aceh. Saya akan berkenalan lebih dalam dan ngomongin tentang tari. Oke, sebelum kita lanjut, Seni Tari Indonesia sudah mempersiapkan profil singkat dari Dekdi. Setelah itu, kita juga akan langsung menonton karya tari yang berjudul Live yang ia presentasikan pada program Distance Parade. Gimana teman-teman? Udah nggak sabar kan? Nah, bagi teman-teman yang dengerin lewat podcast, bisa juga cek karya tari live di kanal YouTube Seni Tari Indonesia. Oke, selamat menyaksikan.
Oke, itu tadi dia karya live oleh Dekdi. Nah, kita langsung aja ngomong dengan yang bikin karyanya ini ya. Langsung kita mulai. Hai Dekdi. Halo Kak Ajen. Oke, terima kasih banyak ya udah menyediakan waktu. Aku ajak ngobrol malam ini di program Kabar Tari. Wow, spesial nih bisa ngobrol sama Kak Ajen. Sama Kabar Tari juga. Alhamdulillah kalau spesial. Aku juga kayak penasaran banget sama kamu karena kan kita baru kenal juga nih. Nah, teman-teman, aku baru pertama kali ngobrol sama Dekdi itu sekarang. Jadi kita lihat ya gimana obrolan kita malam ini. Okay. Ya udah, mungkin aku mau mulai dengan kabar kamu dulu ya. Kayak kita lagi di masa pandemi. Terus kegiatan kamu apa aja akhir-akhir ini, terus gimana aktivitas di Aceh sekarang? Jadi kalau kabar, alhamdulillah sehat-sehat aja di sini. Dan untuk di Aceh juga aktivitas sekarang udah mulai bisa kita jalanin seperti normal, seperti biasa. Cuman bedanya pakai masker aja. Tapi kalau orang-orang biasa emang tiap hari pakai masker kan. Tapi kalau kita jarang, itu aja yang bedanya. Untuk aktivitas mungkin kalau acara-acara kan untuk seniman kan perlu acara. Untuk sekarang baru didapat difasilitasi acara online lah. Ada banyak acara online di Aceh juga hampir sama sistemnya sama acara sistem parade yang kemarin. Kita play aplikasi, habis itu baru diterima, baru dapat prosesnya. Dan kemarin udah sempat cuti selama 6 bulan untuk kegiatan tugas akhir, dan dari minggu kemarin kita udah mulai proses balik. Ya. Oh gitu, jadi udah mulai proses lagi. Iya. Sebab sekarang aturannya udah bisa buat untuk sidangan, untuk penampilan tugas akhir udah bisa online. Jadi kita udah bisa proses. Karena kalau kita nunggu untuk pandemi ini kan nggak tahu kita kapan kan. Sayang juga terlalu lama. Iya. Oke, sip. Nah, aku kayaknya sebelum kita ngomong lebih jauh tentang karya tari kamu, aku tadi kan sempat ngeliat di profil kalau kamu tuh menekuni breakdance, ya kan? Yeah. Nah, mungkin kayak pasti teman-teman banyak yang pengen tahu nih, anak b-boy, terus bisa juga bikin seni tari, abis itu kuliahnya juga di ISBI, jurusan tari gitu kan. Kayak kamu punya beberapa disiplin di dalam tubuh kamu. Nah, cuman yang pengen aku tanyain kan, misalnya nih aku ngajar balet gitu kan, itu tetap kan bisa dilakukan di dalam online. Nah, kalau misalnya breakdance gitu, kamu kegiatannya gimana? Kan kalau cyber outdoor gitu ya, atau latihan-latihan skills breakdance kan biasanya di outdoor gitu kan. Betul. Nah, kalau kamu latihan b-boy gimana dong lagi pandemi gini? Kalau lagi pandemi kebetulan kita ada nama tempatnya Taman Budaya. Kebetulan itu ada banyak tempat, ada 3 panggung, ada di samping panggung itu ada banyak tempat kosong. Jadi selama pandemi ini jadi orang biasa kan ngumpul semua nih, yang tradisi, yang b-boy, yang modern, ada K-pop. Jadi mereka latihan sama-sama beda-beda tempat. Untuk sekarang nggak terlalu ramai macam dulu. Kayaknya fine aja, kita bisa terus latihan. Walaupun nggak bisa latihan di situ, karena b-boy kan bisa latihan di mana aja, di rumah, lagi jogging, hajar aja bisa latihan. Ya sekarang untuk latihan mudah lah untuk tempat. Nah, karena di Aceh pun alhamdulillah nggak terlalu banyak kasus. Cuma akhir-akhir ini aja yang banyak meningkat dikit, tapi aktivitas bisa normal. Oke. Aku kira kamu bakal kayak cyber tapi online gitu kan. Nah, tapi kalau untuk itu ada juga tuh acara. Sekarang ada acara online untuk b-boy competition. Sekarang ada dari Kemenpora juga ada buat acara untuk apa kalau nggak salah Extreme Sport Challenge. Kebetulan yang terakhir ada kemarin, baru emang kemarin tanggal 6 terakhir untuk upload, tapi yang ini nggak sempat ikut. Acara sebelum yang tanggal 6 ini ada ikut. Kebetulan kita menang juga untuk acara itu. Oh, congratulations. Apa nama tim kamu tadi? Kalau di Banda Aceh, Nanggro Breaks Divers.
Oh, bagus banget namanya. NBC singkatan. NBC. Oke. Lebih simpel lah panggilannya. Iya, lebih simpel. Nah, terus kan kalau misalnya di dunia breakdance gitu ya, ada nggak sih kayak grup b-boy dari Indonesia yang kamu look up gitu? Atau siapa sih yang paling senior gitu sekarang? Maksudnya yang masih kalian respect sebagai kayak yang pertama gitu. Salah satunya mungkin dari ini kawan-kawan kakak mungkin kayak Bang Bian, ada juga Hamdi, Rapski, tapi kalau respect hampir semua orang dari respect lah. Kalau di B-boy pun kita harus saling sama-sama menghormati lah. Ya. Menghormati ya. Iya, ngerti. Mungkin dari semua lah, nggak cuma breakdance, semua apapun kegiatan kita tetap saling respect ya. Iya, saling respect itu penting. Tapi ada nggak sih yang kayak tim yang selalu menjadi lawan dari tim kamu, kayak kalau nggak salah tuh dulu banget ya, 10 tahun yang lalu, OMG. Tiap aku nonton competition tuh pasti yang 2 terakhir tuh ya itu aja terus kalau timnya gitu. Nah, kalau sekarang kamu ada nggak yang kayak lawan mainnya gitu, terus yang selalu ketemu dia lagi gitu? Kalau di Indonesia ini paling yang apa namanya, kalau nggak salah East Rider. Oh, East Rider Crew. Oh, yang udah generasi sekarang. Kakaknya yang seumuran aku masih? Kakaknya pernah juga jumpa. Yang barunya ada juga New Generation. Ada juga First Motion. Oh ya. Sering jumpa. Karena kami jarang main ke Jakarta. Jarang main. Karena ke Jakarta kan lumayan jauh. Iya sih. Lebih baik kami pergi ke Malaysia, lebih dekat. Oh, kamu lebih internasional toh. Jadi kami ke sana. Sering ke sana coba ya. Tapi akhir-akhir ini udah mulai main ke Jakarta lah. Ya, udah mulai mampu pergi. Ada nggak sih player yang kamu idolain, internasional juga nggak apa-apa? Mungkin yang suka karakter dia Lilu, ya dari France. Oh, dia Muslim juga. Iya, aku tahu. Iya. Dia juga udah lumayan master kan, maksudnya senior gitu ya. Iya. Oh iya, dia keren sih. Lumayan ya pengetahuanku tentang B-boy. Agak-agak nyambung. Berarti pernah latihan B-boy nih kayaknya. B-girl. Enggak, dulu itu aku tahun berapa ya? Pokoknya either 2009 atau 2008 gitu. Dewan Kesenian Jakarta pernah bikin ini juga kalau nggak salah workshop break gitu, terus aku ikut. Dan tapi ini dari siapa namanya, Flying Step ya kalau nggak salah. Iya, Flying Step ya. Wow. Banyak banget. Ya cuman kan aku kayak gue bisa ngikutin. Oke, nah thank you banget udah sharing ya dunia breakdance kamu. Nah, mungkin sekarang kita mau ngomongin karya kamu yang di Dance Parade. Kita lanjut. Nah, aku kemarin nonton karya kamu yang live itu cukup menarik sih. Apalagi ketika aku baca sinopsisnya, ada kata-kata kamu yang kalimat terakhir kamu bilang rumah menjadi akrab dengan ketubuhan penghuninya, bahkan menjadi teman setia di saat diri dan jiwa menjadi resah gitu. Jadi kan kamu nyeritain banget tentang pandemi ini dan yang tadinya kita di rumah cuma sebentar aja atau mungkin makan tidur, tapi itu kita langsung keluar ke berkegiatan lagi. Tetapi dengan kita nggak bisa kemana-mana, jadinya ya jadi akrab dengan ketubuhan penghuninya, dengan kayak kalimat yang kamu bilang itu merupakan pengantar yang oke untuk karya kamu. Nah mungkin selain yang tadi aku omongin, kamu bisa ceritain juga ke teman-teman ide awalnya gimana sih, atau proses kreatifnya. Kayak aku lihat ada beberapa angle kamera kan yang coba kamu explore. Iya. Jadi kemarin berarti hari itu yang terciptanya karya itu kan itu masih awal-awal COVID. Nah
awal-awal COVID. Jadi itu memang masih diberlakukan lockdown untuk awal-awal. Kita nggak keluar. Kebetulan lagi di area dekat kampus lah. Kalau di Aceh nih, di ISB, dari Banda Aceh ke ISB 1 jam. Jadi kemarin tuh tinggal di daerah Janto, daerah kampusnya. Tinggal di situ selama lumayan lama juga lah, hampir sebulan. Memang nggak kemana-mana, di rumah aja, masak, makan, workout, latihan, tiap hari hal yang sama diulang-ulang, nonton TV, main laptop, nonton film gitu aja. Jadi sebetulnya bosan kan, tapi kalau dibuat dinikmati aja santai juga. Kadang-kadang kita perlu istirahat juga tubuh kita. Dari luar biasa kita beraktivitas memang di luar, jalan, naik motor ataupun kemana jumpa orang. Tapi semasa pandemik mungkin ada sedikit anugerah mungkin kasih untuk kita biar bisa istirahat di rumah. Ya, aktivitas di rumah itu bisa dilakukan, bisa juga untuk gunanya untuk kesehatan kita, yang ke rumah, mungkin cuci baju, habis itu untuk hal-hal lain lah, itu bisa digabungkan jadi workout kita juga kan. Yeah. Jadi dari situlah jumpa, karena sempat dalam 1 minggu tuh memang bingung juga mau ngapain karena nggak pernah di rumah. Tiap hari memang keluar tiba di rumah, termenung juga nih harus ngapain di rumah. Dari situlah timbul ide, karena udah terbiasa kita jadi akrab lihat kursi ini, tiap hari duduk di kursi ini, lihat TV ini, tiap hari lihat TV ini, jadi nyaman, jadi akrab. Itu timbul untuk buat karya live itu. Oke. Ya. Kalau misalnya dari sisi koreografinya gitu kan, ada beberapa angle yang kamu explore ya, itu ya. Pertamanya kamu gimana dulu tuh? Apa cuman coba-coba atau pas udah lihat hasilnya ya udah kamu pilih yang ini aja gitu setelah diedit? Atau ada angle lain yang kamu buang ternyata nggak ada juga? ada banyak pengambilan juga, ada banyak pengambilan gambar. Kita coba ambil yang mudah dilihat semua orang mungkin. Coba lihat referensi juga mana yang bagus, biar penonton pun bisa nikmati pas lihat. Jadi ada juga yang dibuang, video-video yang dibuang, mungkin yang kalau dimasukkan mungkin agak susah untuk dinonton. Mungkin nggak pas cara pengambilannya, ambillah yang simple itu. Ya mungkin gitu. Untuk musik kamu edit sendiri? Apa kamu punya teman music editor? Ya, untuk musik kebetulan ada teman musik editor kan, yang dari jurusan Kaliwitan. Minta tolong untuk buatkan. Ya, jadi lebih ini lah. Iya, lebih singkat. Lebih singkat waktunya. Kalau kita buat sendiri lebih lama. Ya, karena bukan bidang kita. Ya. Bisa kita buat tapi agak lama. Terus kan aku lihat nih di video itu emang teknik ekspresi hip hopnya tuh berasa banget kan, kayak beberapa posisi-posisi b-boyingnya tuh kelihatan gitu. Itu apa ya koneksinya gitu? Apa karena emang kamu kangen misalnya main latihan lagi, atau emang itu menjadi gagasan yang utama di video itu? Kalau kangen latihan, kangen juga. Tapi emang untuk gerak dasarnya memang ambil dari gerak b-boying. Tapi kemarin tuh juga coba kolaborasikan sama gerak dari tari Papua, tapi nggak cuman ambil rasa dari tari Papuanya, karena kemarin kebetulan kan ngangkat ya. Iya. Okay. Oh sorry, itu yang lain lagi, itu yang kedua. Oh sorry. Oke, nggak apa-apa. Teringat yang lain. Oke. Jadi yang kemarin tuh live, iya yang live. Oh iya, memang geraknya dari breakdance. Karena suka juga kan, suka lihat ini dulu, lyrical dance, dia macam kontemporer, macam ballet, tapi dia ada ekstrimnya juga. Dia tetap ngikutin lagu yang slow bisa, yang cepat bisa. Dari situlah inspirasi yang suka. Iya, terus aku juga ngeliat grafiknya juga kan, misalnya kayak yang awal kamu lebih yang kayak statis,
dan bergerak b-boynya juga lebih yang kayak set tahan terus menuju akhir kamu gerakannya lebih flow, lebih ngalir gitu kan, dan menurutku itu grafik yang enak banget. Nah sekarang kalau misalnya kamu lihat kembali gitu ya video live itu, ada nggak yang pengen kamu upgrade? Iya, mungkin banyak yang harus di-upgrade. Iya, harus di-upgrade lagi lah untuk semuanya, dari segi skill, rasa, dan semuanya lah. Aku nggak menuntut banyak loh. Oh iya. Aku bukan menuntut, aku cuma nanya doang kayak Iya. Kira-kira apa sih yang pengen kamu upgrade gitu, misalnya kayak durasinya kah pengen lebih panjang, atau aku pengen lebih upgrade mau pertunjukannya benar-benar live di panggung, nggak mau cuma di video tadi. Kalau itu memang pengen. Okay. Kalau live, betul-betul live memang pengen. Tapi memang sekarang kan masih jarang ikut acara, jadi masih ngerasain lah, perlu banyak belajar. Oke, sip. Nah, kita masih banyak lagi pertanyaan, cuman ini satu pertanyaan terakhir buat segmen ini ya. Palingan pasti ada nih teman-teman yang pengen tahu, begitu juga dengan aku gitu kan. Kan kamu kan emang menggeluti b-boy dari usia kamu yang cukup muda ya, terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di jurusan seni tari di ISB Aceh gitu. Setelah kamu menjalani kuliah gitu ya selama udah berapa tahun? 3? Sekarang 5 tahun. Oh, udah 5. Nah, berarti apa sih perkembangan yang paling signifikan gitu ya? Atau ada nggak dampaknya di dalam pribadi kamu setelah kamu kuliah di ISB dan ngambil jurusan tari? Jadi kalau dampak mungkin ada banyak dampak, ada perubahan yang banyak dari segi koreografi berubah, lebih paham lah gimana cara untuk koreograf. Sebelum ini memang sering juga untuk buat koreograf untuk performance, tapi setelah masuk ke ISB lebih tahu lah apa dinamik pertunjukan untuk semua. Dulu tahunya cuma praktek di lapangan, kalau sekarang kan udah lumayan tahu, begini bahasanya rupanya. Karena pas belajar awal masuk pelajaran, kalau nggak salah tuh kita teknik tari lupa. Pas dosen ngajarin teringat, ini emang udah pernah buat nih gerakan ini, tapi nama aja beda. Pas latihan di B-boy tahu nih. Ya, kalau dulu pun berarti sebelum masuk ke ISB nih, kenapa terpikir masuk ke ISB? Sebetulnya dulu memang lagi fokusnya di B-boy. Dulu pernah sempat pindah ke Malaysia sebab kebetulan ada banyak kawan di sana, jumpa di battle yang jadi ceritain di profile juga. Kebetulan udah lama standby di sana, direkrut jadi tim. Udah sering battle bareng sama orang ini, udah lumayan nyaman lah di sana. Sebetulnya nggak mau kuliah, mau sekolah. Tapi entah kenapa harus balik ke Aceh, disuruh balik sama orang tua, balik lah. Habis itu rencana memang mau buat untuk administrasi semua paspor, untuk semua biar aman, biar bisa jalan-jalan. Karena sering menang battle harus keluar lagi kan untuk acara lain lagi. Ya. Untuk urus itu semua, pas balik rupanya udah urus, nggak kasih pergi, suruh kasih pilihan. Ini kuliah atau ngapain nih ya? Memang niatnya nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, kan? Memang betul-betul mau nari jadi b-boy kan. Jadi disaranin lah sama abang, kebetulan baru buka kalau nggak salah tahun 2015 lah, udah buka 1 tahun ya. Dikabari sama abang Dedi, coba masuk di sini nih ke ISB kampus seni. Awalnya nggak tertarik, kampus apa nih, dibilang ini sama macam film Step Up, tahu nggak? Step Up ya. Ini sama macam film Step Up. Jadi hidup kamu ini ya. Jadi kamu film Step Up itu mewakili ya secara nggak langsung journey kamu. Iya. Dia bilang Step Up nih, ini sama macam Step Up. Oke. Coba lah, karena seru juga nih. Pas sampai di lapangan
rupanya memang belajar kan di ISB kan ini dah, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Jadi yang dipelajari dulu budaya Acehnya. Betul. Belajarlah tradisi. Sebelumnya ada tertariknya sama tradisi sama yang lain, memang ada, cuma gue aja. Setelah masuk awalnya memang gak suka kan, memang harus belajar tradisi. Memang pas belajar memang lama prosesnya, sebab memang susah kan. Iya, soalnya pasti kayak kamu berantem sama mental juga. Betul. Banget sih. Habis itu ya seiring berjalan waktu ini juga ada salah satu dosen, ada beberapa dosen lah, tapi salah satunya ini Pak Fitra Ariol. Dia dulu ada buat pelatihan untuk mahasiswa lah yang baru-baru masuk, untuk di awal dulu buat latihan malam untuk belajar tari kontemporer. Jadi awalnya kan ikut-ikut aja biar lebih banyak ilmu kan. Lama-lama oke juga nih tariannya apa nih, langsung ikut-ikut aja, di koreografi oleh bapak tuh untuk beberapa tarian. Setelah dari itu baru mulai nyaman sama kontemporer, belajar terus karena kalau untuk di mix sama b-boy ya lebih mudah, tapi perlu hal yang lain untuk dipelajari. Karena sebelum itu juga pas perform kebetulan dulu pernah perform di Jakarta kalau nggak salah, di Amerika apa? Iya, di Amerika. Di situ apa specific place ya? Ya, dulu pernah ada program ASEAN Academic, dia macam beasiswa untuk Broadway, hip hop, rap, ada DJ. Dari situ jumpa orang yang buat lyrical dance, suka dilihat, ini tarian apa nih, langsung ngobrol sama dia, gimana cara buat tariannya. Pas dia masuk ke ISB udah duluan masuk ISB, di ISB. Dari situlah teringat ini pelajaran yang bapak tuh ajari, ini rupanya pelajaran ini nih. Tapi kalau langsung di lapangan lyrical dance, kalau di sini lain pula nama. Dari situlah mulai tertarik untuk belajar terus. Ya mungkin yang lain pengaruh besar yang lain lebih banyak kena orang kalau di Aceh kan. Kalau dulu cuman sebaya-baya dia aja kenal, kalau sekarang udah yang lebih tua, yang muda udah kenal lah, karena udah sering main di banyak lingkungan, di tradisi berkawan, yang lain berkawan, lebih banyak pemasukan. Lebih banyak kawan. Ternyata jurusan seni tari membuka pintu-pintu baru ya di Oke, berarti good. As long is good, ya kan. Yang penting itu kan jadi memperkaya lagi proses kreatif kamu dan juga pertumbuhan kamu. Oke, nah itu dia teman-teman, di segmen 1 kita akan ada segmen yang berikutnya. Cuman kita bisa break dulu sambil nonton cuplikan karya-karya dari Deki, ya. Oke, selamat menyaksikan.
teman-teman, itulah tadi cuplikan-cuplikan karya tari dari Dekdi ya. Nah, kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya sama Dekdi. Oke, Dekdi. Nah, sekarang tuh aku pengen lebih mengenal kamu dengan kamu sebagai anak muda yang tinggal di Aceh nih. Terutama untuk seniman-seniman tari pasti pengen tahu dong maksudnya kayak apa sih aktivitas sebagai seniman gitu buat anak-anak muda di Aceh gitu. Seperti yang kita ketahui kan wilayah Aceh sangat memiliki aturan yang erat dengan syariat Islam, lalu bagaimana seniman tari di Aceh menyesuaikan atau cara mengekspresikan karya-karyanya, khususnya karya kamu aja kalau kamu nggak bisa berbicara buat teman-teman yang lain. Nah, gimana? Kamu punya pengalaman yang bisa di-sharing nggak buat teman-teman? Kalau di Aceh sebetulnya untuk aktivitas hampir sama tempat lain. Untuk mungkin dari segi pakaian aja yang berbeda, pakaian sama rutinitas. Kalau dibilang dalam agama mungkin di semua tempat hampir sama. Kalau yang memeluk Islam tetap sembahyang juga selama 5 waktu tetap di Aceh gitulah. Mungkin bedanya di semua tempat tuh ada musala atau masjid, tapi kalau dia rasa tempat lain ada juga. Nggak jauh terlalu beda. Mungkin memang ada aturan sendiri, ada polisi agama dan lain-lain, tapi kalau untuk hal-hal untuk kesenian ini mungkin kalau jadi pernah rasain di awal-awal berkesenian ada memang nggak berbeda. Pas kita buat acara sering datang nih kayak polisi agama datang, kayak orang grebek orang ngapain aja, jadi datang rame-rame gitu kan. Tapi setelah pas sudah ngomong malah mereka yang malu sendiri. Kita acara bentuknya positif, lama-kelamaan sampai sekarang udah mulai oke. Dulu pernah nih teringat masih umur berapa dulu, 15 atau 16 tahun dulu. Itu pas lagi acara, kebetulan ada buat acara lomba dulu ada penyanyi untuk di hip hop ada rapper cewek, jadi dari jauh mereka datang dari 5 jam lah, dari Aceh juga masih ada dari Medan, dari tempat lain. Bingung orang nih kok ada posisi ini. Ngapain nih ya. Jadi tapi yang panitia udah handle, karena dulu ada satu polisi agama nih yang memang terlalu rusuh dah untuk dulunya awal-awalan. Memang datang terus Allah Akbar. Semua orang Allah Akbar juga sama juga. Tapi nggak gitu cara, kalau ada apa-apa bisa ngomong baik-baik. Dulu mungkin kendalanya. Tapi untuk sekarang orang dah mulai ngerti. Dan kalau untuk hip hop kalau orang dah lebih kenal lah untuk hip hop. Tapi kalau untuk seni tari yang lain-lain atau seni musik yang tradisi mungkin halnya hampir sama, tapi nggak terlalu ditolak kayak hip hop ke awal-awal karena beda hip hop. Tapi akhir-akhirnya sekarang udah enak, udah kenal. Malahan sekarang orang-orang pemerintah sama orang lain tuh yang cari kita buatlah acara, karena untuk di sini kita konsisten buat acara, tiap tahun ada selalu buat acara. Dalam acara setiap tahun itu ada acara kecil-kecilan lagi, jadi aktif. Kalau di Taman Budaya tuh, kalau yang latihan yang memang betul-betul rutin, mungkin ada beberapa sanggar yang memang udah ada tempatnya di belakang. Di Taman Budaya tuh dia ada sanggar di belakang. Di belakang tuh ada beberapa sanggar yang memang standby di situ alat-alatnya untuk latihan. Nah, contoh ada sanggar Buana sama Lempia. Memang orang tuh memang di situ standby ya. Yang aktif orang itu cuma 2 sanggar itu yang betul-betul aktif. Yang lain-lain sanggar-sanggar lain ketika ada acara aja aktif. Dan kalau kami yang breakdance tiap malam latihan, memang dari udah berjalan 10 tahun lebih memang setiap hari kami latihan. Jadi orang kan bingung, orang ini ngapain nih kan latihan setiap hari. Kalau orang lain latihan cuma untuk acara, kami latihan memang untuk kesenangan kami. Ya. Tapi jadi bingung orang. Dulu latihan memang susah juga Kak. Awal-awal latihan pas kami ke Taman Budaya diusir, udah latihan hancur keramik ini. Kok hancur keramik kan cuma b-boy kan? Iya. Soalnya skateboard, keramik hancur, ini b-boy. Soalnya awal-awalnya oke lah kami menghindar, lama-lama
kebetulan dulu sampai sekarang pimpinan breakdance sama Abang Dedi ya, dia buat akte semua, udah jadi kayak sanggar biar mudah urusan administrasi sama pemerintah. Kami kasih tunjuk tuh, ini ada kami surat nih, malu dia. Dari hari itu sampai sekarang Taman Budaya tuh open, dia ada panggung yang besar namanya open stage yang besar. Situ kan tempat kami latihan. Kalau ada kami orang lain nggak pernah latihan. Kalau dulu diusir. Oh kalian pindah nih, apa nih budaya kafir nih. Dulu gitu aja. Sekarang dah enak, orang semua kenal, tahu apa yang kita buat. Anak-anak sering jalan untuk promosiin Aceh keluar, promosiin Indonesia. Otomatis kan kita mewakili negara kita pas kita pergi tempat lain untuk ikut lomba. Jadi orang bangga pas lihat ada nih dari Aceh ada. Tapi seperti biasalah pemerintah pas sudah nampak baru dia. Jadi sekarang udah enak lah, udah mudah. Oke. Jadi kalau aku sama teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya nanti setelah pandemi kita bisa punya jodoh jalan-jalan ke Aceh gitu, ke Taman Budaya aja. Terus di open stage udah pasti di situ ketemu Degdi dan teman-teman B-boy-nya, ada kakaknya Degdi juga ya. Kalau mau tahu lebih dalam kegiatan Degdi sehari-hari ya kan, siapa tahu abis nonton YouTube ini kamu udah lebih banyak lagi nih pengikutnya, fans-fansnya. Oke, tapi aku seneng banget tadi kamu sharing tentang yang kegiatan kesenian sekarang di Aceh itu udah mulai dipahami, udah mulai dikenali, dan udah mulai open minded di sana, dan tontonannya juga semakin banyak, jadi kreativitas anak-anak mudanya juga nggak terbatas ya. Oke. Nah, kemudian aku pengen tahu lagi nih, kan tadi kamu udah cerita di awal kalau misalnya ketika kamu masuk ISBI gitu, kamu harus mempelajari budaya Aceh, ya kan, tari-tari tradisional Aceh. Nah, karena kamu udah cukup lama ya, bertahun-tahun, udah hampir 5 tahun kan di ISBI. Kamu ada nggak kayak favorit atau kamu merasa connect banget ke salah satu tarian Aceh misalnya? Apa yang paling menurut kamu itu berhubungan dengan teknik B-boy kamu mungkin, atau menjadi proses kreatif di dalam karya kamu? Ada salah satu tarian itu nama Sedati. Dia yang pukul perut tuh. Iya. Jadi dia punya sejarahnya. Sejarahnya dulu, jadi ringkasin aja biar connect lah. Sejarahnya dulu tarian ini dibuat untuk kasih kalau bahasa simpel lah, untuk ustadz ceramah orang. Tapi kan kita nggak bisa langsung bilang ini nggak boleh, ini dosa, ini nggak boleh. Itu jadi dibuatlah tarian Sedati ini. Dulu kan sebelum Islam masuk ke Aceh, kan masih menganut agama Hindu Buddha. Jadi banyak orang yang berjudi dan lain-lain lah. Tapi untuk orang yang main judi ayam tuh, betul ayam. Iya. Apa nama tuh? Ya betul ayam tuh. Aduh, aku lupa ya, tapi aku tahu maksud kamu. Jadi dari situlah kan berjudi. Datanglah ustadz nih, dia bilang, kalau kamu mau menang, baca bismillah beberapa kali. Ini kayak mantra, baca mantra, ada mantra nih. Tapi kamu harus mayang. Itu cara masuk dari tarian tersebut. Tarian tersebut ada beberapa geraknya melambangkan ikon seperti ayam. Battle ayam nampak di situ. Itu salah satu story-nya juga. Tapi memang story tentang tarian ini nggak tertulis ya. Susah dicari. Ada tapi nggak, untuk kita cari yang betul-betul konkret susah jadinya. Banyak dari mulut ke mulut, tanya ke orang lebih tua yang paham. Satu lagi, untuk tarian Sedati ini dia untuk kode waktu perang dulu. Dulu kan Aceh pernah sempat konflik dengan Indonesia 30 tahun. Jadi dari tarian itu bisa jadi ini juga untuk kode kepada masyarakat Aceh lainnya, untuk kasih tahu kalau di sana nih ada militer, di sini ada militer. Jadi dari syairnya
ini sebentar lagi ini mau perang, tapi nampak macam lagu kan, orang Indonesia nggak tahu nih bahasa Aceh. Iya. Jadi dari situ dia buat syair-syairnya. Kenapa tarian itu dipukul perut, itu melambangkan keperkasaan seorang laki-laki, dia untuk perjuangan. Dari situlah memang jadi tarian itu yang favorit, sebab rasa keacehannya dapat di tarian itu. Dan untuk berkarya kan bagus punya rasa seperti itu, rasa yang apa ya, yang strong lah. Oke. Sip. Yeah. Nah, ternyata kamu sangat menggemari dan banyak terinspirasi oleh tari Sedati ya. Sedati. Dimana spiritnya bisa kamu ambil ke dalam proses kreatif ketika kamu berkarya. Oke. Dan aku juga seneng banget Sedati, waktu aku kuliah di perkuliahan jurusan tari juga aku mempelajari tari Sedati hampir 3 semester dan nggak pernah bosen. Iya, karena kan Aceh 3 semester ya. Nggak pernah bosen gitu, karena dia benar-benar challenging dan juga syair-syairnya walaupun aku nggak ngerti gitu kan artinya apa, tapi kayak emang itu bisa bikin kita jadi adiktif sih untuk terus menarinya gitu kan, kejar-kejaran yang kayak gitu. Iya. Sebenarnya simple gerak-gerak, tapi spiritnya aja. Iya, spiritnya tuh asik banget emang. Kalau misalnya di hip hop ada swag-nya ya. Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi nari Sedati tuh emang harus punya swag tersendiri menurut aku, karena dia emang ambilan-ambilannya itu harus pas banget. Iya. Kalau enggak jadi kelihatannya kaku badannya. Kaku, betul. Oke. Nah, mungkin kamu kira-kira udah punya beberapa karya kan? Memang kamu bisa masih terbilang masih muda, cuman ada nggak sih karya yang udah pernah kamu bikin dan kamu ngerasa itu paling berkesan? Mungkin karena dalam prosesnya kamu sangat punya temuan-temuan baru, atau dalam prosesnya kamu mengalami hal apa gitu. Kamu punya nggak karya yang paling bikin kamu favorit ya? Favorit ya. Ada satu karya ini, tapi videonya pula nggak ada kan, susah kalau dijelasin. Ada satu nama ini kebetulan berkarya ini karena tuntutan tugas tuntutan kuliah kan. Kalau di seni tari ada nih itu yang tingkatan kalau nggak salah bagaimana pelajaran. Jadi ambil tentang ninja. Sebelum itu kan masih belajar gimana cara buat karya, harus cari data dulu. Jadi suka sama pakaian ninja, bisa cara gerak-gerak kan banyak flip, banyak ekstrim lah. Itu salah satu yang disuka karena nyambung sama apa yang diinginkan. Sesuai jalurnya, sesuai kontemporer dapat, lyrical dance dapat, ekstrimnya dapat. Mungkin pas dibuat pertunjukannya memang belum terlalu sempurna, ada beberapa teknis yang belum sempurna. Kayaknya dia pengen buat yang lebih lagi di karya itu, yang pengen perbaharui lagi lah sampai berhasil apa yang diinginkan di karya itu, mungkin baru buat yang ganas lagi. Oke, nah ada lagi nggak dari yang tadi yang udah kita lihat cuplikan karya kamu yang ada videonya gitu, biar teman-teman bisa lihat juga yang kamu favorit? Kalau aku waktu itu pernah ngeliat video kamu yang kamu pakai topi itu apa? Karya tari kamu? Karya ya, dari cuplikan ya. Itu karya tadi ini juga untuk tuntutan tugas kuliah juga. itu nama judulnya nggak tahu, itu udah lupa. Oh, udah lama ya? Teknik set dan properti ya, belajar gerak pakai properti. Oke. Jadi juga selain belajar tarian tradisi kontemporer, dia suka belajar juga semua tarian di hip hop. Ada popping, crumping, waking, dia belajar semua, suka. Walking. Jadi di karya itu dia banyak gabungin ke bagian crumping sama poppingnya. Jadi limit kan nggak akan b-boy, jadi coba keluar dari b-boy ya, biar coba hal yang baru lagi. Ya, karya itulah ya. Oke. Ada topi gitu. Iya, yang ada topinya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian masih penasaran dengan karya-karya Dekdi, kita masih punya nih cuplikannya. Oke? Selain itu kita akan break dulu dan kita lanjut ke segmen berikutnya. Selamat menyaksikan.
If it ain't perfect to me, then it bothers me. I'm not having it. Everything gotta be adequate. Punchlines every time that I'm rapping it over the head. Every time they ain't catching it. Every time my delivery's accurate. Oke, teman-teman, nggak terasa banget kita udah ngobrol banyak sama Dekdi. Dekdi juga udah sharing tentang pengalaman dia menjadi mahasiswa di jurusan tari ISBI, juga kegiatan dia dengan breakdance-nya. Nah, mungkin di segmen 4 ini ada beberapa sedikit pertanyaan yang cukup personal ya. Ini mengenai kayak apa sih harapan Dekdi tentang tari dan sebagainya. Oke, Dekdi. Kamu masih semangat kan aku tanya-tanyain? Semangat. Oke nih, biasalah kalau misalnya kayak acara interview gitu kan pasti endingnya ditutup dengan kayak sebuah harapan atau apa sih yang kamu pengen dari dunia tari. Nah, sebelumnya nih, aku nggak tahu kamu udah sering nonton pertunjukan kontemporer di Indonesia kah dengan apa seniman-seniman lokal Indonesia? Kalau di Indonesia ada, nggak terlalu sering, tapi ada di nonton ya, banyak referensi penonton. Tapi kalau yang di luar belum, paling dari video, jarang juga. Oke. Jarang sih kalau nonton. Ketika kamu nonton karya tari khususnya yang eksperimental atau yang bersifat idealis atau kontemporer gitu, kamu punya nggak referensi seorang seniman gitu yang menjadi inspirasi buat kamu? Jadi pernah nontonnya salah satu karya dari Kak apa nama? Entah bukan Astrid. Dia istrinya Eko PC. Siapa nama Kak tuh? Iya. Mbak Asri. Mbak Asri ya. Sama satu berdua ada. Dulu dia jumpa di Padang Panjang, di isi Padang Panjang. Karya mereka dia suka ada. Misalnya nggak biasa kalau dia nonton kontemporer dia ngantuk. Apa kali ini kapan habis? Ya, kapan habisnya? Oke. Karena ada kontemporer kan simple lah, jadi lama. Yeah. Yang penting gagasannya kan. Tapi pas dilihat karya kakak tuh asik karya, ada cintanya. Dia nggak. Ya. Kayaknya aku sempat lihat deh promo dia waktu itu pentas di Aceh. Iya, aku belum pernah tuh nonton karya dia yang itu, aku jadi penasaran. Yeah. Terus. Ada main gitar dah sama kakak. Satu lagi lupa nama, Mbak Tuti ya. Ya, Mbak Tutut, ya. Ya, Mbak Tutut ya. Berdua orang nih. Itu dia suka sih. Pernah nonton. Habis itu penampilan dari mahasiswa IKJ suka ya, bagus juga. Ya menarik lah, nggak bosan. Karena jadi bosan nonton kontemporer. Lama. Oke. Belum dapat indahnya gimana? Belum dapat ya, belum dapat. Ya mungkin kamu lebih lagi coba dicari yang lebih senior lagi misalnya yang kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kamu gitu. Atau sering-sering ngobrol sama teman-teman gitu kan. Kayak ngadain, ayo kita nonton bareng yuk karyanya ini gitu misalnya sama teman-teman kamu di Aceh kan sama mahasiswa. Nah itu mungkin bisa jadi ngebantu kamu juga gitu. Dapat feeling ya. Biar dapat feeling. Karena kan kayak kamu lagi masa pengen tahu nih. Nah masa pengen tahu itu kayak harus banyak lagi ya, benar-benar. Nah oke. Kan udah tuh tadi aku nanya siapa sih yang bisa bikin kamu inspirasi. Nah aku tuh mau ngomongin tentang profesi sekarang. Karena kan emang bisa dibilang sulit juga gitu kan untuk kita menjadi seniman tari di Indonesia gitu. Nah, kamu yang masih muda gitu, seberapa yakin sih kamu menggeluti profesi ini gitu? Ada nggak bayangannya nanti ketika kamu lulus gitu, kamu tuh pengen apa, punya rencana apa? Santai aja, nggak usah serius banget mikirnya. Jadi kayak aku takut kamu jadi kayak aduh. Relax. Ada yang mau disampaikan, lagi mikir apa? Oke. Jadi dulu pengen ini dulu sebelum masuk di pendidikan SB. Dia pengen buka sekolah dance. Dulu masih kan yang ditahu cuma B-boy nih. Masih pengen buka sekolah B-boy. Karena dia pernah lihat ini Beagle Bonita dari Rocksteady Crew.
Oke, Rocksteady Crew ya. Pernah dengar? Pernah dong. Oke. Siap. Dari Rocksteady Crew, ya dia lihat Big Girl Monita, cara dia survive untuk hidup di dunia dance. Dia Big Girl, tapi dia buat dance, hip hop class, kelas-kelas yang lain lah. Duluan dia belum paham. Untuk sekarang kan, pas dia udah mulai kuliah juga, lebih terbuka lah, kayak dia pengen buat satu sekolah yang banyak lagi. Karena ada salah satu kawan dia juga dari Kamboja, nama sekolahnya kalau nggak salah Tinitun. Karena jadi belum pernah ke sana juga, tapi nggak tahu kan. Katanya orang di Kamboja kalau nggak ada duit tuh nggak bisa sekolah, anak-anak kecil nggak ada uang nggak bisa sekolah. Jadi mereka buat salah satu street school, ada bahasa Inggris, ada matematika, pelajaran utama breakdance. Jadi terinspirasi di kawan-kawan tuh dibuat. Sekarang dulu tahun berapa? Tahun 2018 atau 2019. Jadi kami bawa dia ke Aceh, salah satu pengajar di sekolah itu. Jadi dia sharing-sharing juga di sini gimana cara biar hidup lah di dunia tarian ini. Karena dia memang pengen 100% hidup di dance. Jadi dia sharing-sharing juga gimana cara dia hidup tetap ngajar biar ada duit. Dia sempat bingung juga, stres juga kan, karena semua kawan-kawan dia udah pindah ke K-pop. Dulu lagi zaman-zaman K-pop loh. Mereka artis di Kamboja K-pop kan. Cuma dia yang konsisten tuh ngajar hip hop. Dia nggak suka jadi K-pop. Jadi dia sharing lah, dia hilang kawan semua. Sampai sekarang dia udah nikah. Dia jumpa salah satu cara ngajar yang baru. Sekarang dia udah bisa buka studio, udah bagus lah studio yang cantik kan. Dari situ terinspirasi juga. Jadi dulu kan sampai sekarang dulu pengen buat sekolah dance nih. Kami udah jalankan tuh sekolah dance, tapi belum ada tempat. Nama NBC Dance School. Udah ngajar juga tuh. Dulu ngajarnya b-boy, awal-awalnya diajar b-boy. Setiap dulu jadi buat dalam 1 minggu ada 7 hari. 7 hari. Dulu masih awal-awal kuliah, masih banyak waktu kosong. Di daerah kampus sendiri nama Janto. Di Janto dia ngajar 3 hari, balik ke Banda Aceh ngajar lagi 3 hari, 1 hari cuti. Yang lain setiap hari ngajar. Asik sih dulu. Sekarang pengen lebih fokusin lagi. Ya nyambungnya sama si Bonita yang Kamboja tuh. Dia pengen ambil sistem Bonita tuh gini, dia bisa jual produk di dalam studionya. Besok kalau dari sistem yang Kamboja nih, dia pengen juga buat lebih besar ruang lingkupnya, kita buat ada pendidikan lain di dalam tarian ini. Jadi pas mereka ke sekolah ke tempat kita, nggak cuma belajar dance, bisa belajar bahasa Inggris. Nanti kalau kita nggak bisa, kita cari gurunya nanti ada kawan-kawan. Ya pengen buat itulah lebih bagus lagi untuk dunia tari di Aceh. Walaupun susah emang cara buat. Nah dulu kami pernah kontrak di studio orang. Itu lagi bagus-bagusnya mungkin pasaran NBC, jadi orang mau support, dia kasih studio semua, ada banyak fasilitas. Tapi mungkin dari kami kurang pandai untuk manajemennya, jadi sebatas gitu aja. Sampai 1 tahun habis kontrak udah habis, kami belum ngerti cara handle lah. Sekarang kan semua udah besar, jadi lebih bersih lah pikiran. Dan gitu-gitulah, pengen buatnya gitu. Oke. Biar lebih, dan jadi nggak habis kuliah memang nggak langsung buat itu kan, harus cari koneksi dulu biar dapat itu ya. Paling yang terdekat lah yang lagi di proses sekarang kan b-boy udah jadi atlet di Indonesia, jadi kami lagi usahain di Aceh tuh, karena kayaknya tinggal di Aceh yang belum ada atlet b-boy. Kami pengen perjuangin itu dulu, fokus itu sekalian berkarya juga lah. Habis kuliah pengen fokus juga di tadi kontemporer, b-boy semua ikut ya, biar lebih enak perjalanan hidup, kenal banyak koreografer, kenal banyak b-boy, kenal banyak acara, biar lebih banyak undangan.
Betul ya, jadi membuka koneksi pokoknya Iya, iya. sebanyak-banyaknya Betul. gitu. Apalagi kamu juga kan bisa juga membuka koneksi misalnya kayak bergabung dengan lintas disiplin yang lain, misalnya kamu Betul. ngajakin anak-anak dari manajemen seni pertunjukan misalnya bisa memanage ini company kamu nanti. Iya. Diajakin aja. Nah, karena harapan kamu nanti secara nggak langsung itu menjadi jawaban ekosistem tari di Aceh loh. Karena kan kayak itu mungkin yang dibutuhin, kayak ya udah nih kita bikin komunitas, kita bikin lingkaran baru untuk tari gitu. Bentuknya nanti ada beberapa gitu. Fokusnya juga mungkin pertama fokusnya cuma satu, tiba-tiba melebar ke yang lain gitu. Nah, itu harapan yang sangat mulia buat ekosistem tari di Aceh nantinya. Dan aku bangga banget kamu sebelum lulus sudah punya pikiran ke arah sana. Jadi so happy to hear that. Udah lama pikir tapi belum dapat jalannya. Iya. Sekarang baru slow. Ya, tinggal ini aja sih kayak ya seberapa besar effort yang kamu kerjakan pasti nanti dia akan berbalik lagi ke kamu. Wow. Nah, oke. Nah, kan banyak nih yang adik-adik mungkin di Aceh yang juga gemar menari gitu. Kamu punya pesan apa buat mereka? Buat yang udah belajar ataupun yang belum belajar, intinya apapun yang kalian mau buat, kalian harus buat. Jangan lihat rumah. Ini misalnya di tadi lah, di tadi ini kayak nggak ada peluang nih untuk hidup, nggak ada pemasukan, nggak ada apa-apa. Mungkin pesannya kalau kalian membuat mau serius di tadi, kalian harus tetap buat itu. Ada ataupun nggak ada duitnya, kalian buat. Karena suatu saat kalau kita buat hal yang ikhlas tuh pasti ada balasan sendiri dari Allah. Pernah baca satu buku nih, buku Salat Zuha. Dia bilang ini, Allah lebih suka orang yang satu kaum yang buat hal yang sama, dia terus buat daripada orang yang buat hari ini, besok buat B, besok buat C. Lebih suka orang konsisten misalnya. Kita konsisten pasti suatu saat dapat apa yang kita mau. Memang nggak mudah, tapi kalau udah dapat tuh pas masanya memang puas dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, karena di apapun yang kita buat nggak cuma untuk kita diri sendiri aja, pasti untuk regenerasi lagi. Misal sekarang nih kita rasain susah nih, kita pena yang generasi selanjutnya nggak usah susah lagi, biar lebih mudah lah. Sekarang orang lihat seni tari ini bagus nih, bukan satu profesi yang bagus, hidupnya nggak jelas nih, duit nggak ada nih. Nah, mungkin nih kawin sama anak aku saya, jadi ke depannya biar hilang itu, jadi biar hilang pikiran itu, apapun yang orang buat tetap dihargai. Ya, makanya kami terus buat untuk biar masuk ke atlet nih. Habis ini, ya. Betul. Jadi memang konsisten itu penting ya, dedikasi itu perlu gitu. Jadi emang ketika kita udah terjun di bidang yang kita gemari atau yang emang udah kita niatkan menjadi sebuah profesi, ya udah ditekunin gitu. Mau itu gagal-gagal terus, mungkin itu cuman kayak cobaan kan, karena kita nggak mungkin kasih cobaan kita nggak mampu gitu kan. Nah, insya Allah semuanya pasti kayak ya udah gitu. Kita bisa maju bareng, majuin ekosistem tari gitu, dan itu pasti akan berbalik lagi. Betul. Oke, nah mungkin itu dia teman-teman sebagai penutup dari segmen terakhir bincang-bincang saya dengan Degdi. Gimana obrolan saya dengan Degdi? Banyak kan, dan udah sharing banget informasi mengenai Degdi. Kita udah kenalan lebih jauh dengan Degdi dan dunia dia di breakdance dan juga seniman tari di Aceh. Oke, nah teman-teman jangan lupa subscribe kanal YouTube Seni Tari Indonesia, like,
Sebarin juga video-video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa ditonton rame-rame ya. Oke Dekdi, kita pamit dulu ya. Oke. Aku doain kamu selalu humble kayak sekarang, selalu semangat, kuliahnya juga sukses nanti ya tugas akhirnya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banget dan nemenin aku malam hari ini ya. Semoga Kakak makin sukses juga. Amin. Dan untuk tim seni tari Indonesia. Siap, oke. Thank you Dedi, dadah. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.